Seperti yang Anda saksikan, mayoritas dari masyarakat yang kita wawancarai merasa kecewa bahwa diskon tarif listrik sebesar 50% ini dibatalkan. Untuk membahas hal ini saat ini sudah bersama kita Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, dan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, selamat malam. Baik, saya ke Pak Wihadi dulu. Yang jadi pertimbangan Pak Wihadi berdasarkan komunikasi Anda dengan pemerintah, diskon tarif listrik 50% nggak jadi dikeluarkan. Ini masyarakat sudah banyak yang berharap, mereka jadi kecewa. Gimana nih Pak Wihadi? Jadi begini, diskon listrik ini dan saat ini pemberian yang semua kemarin mengutip adanya pemberian diskon itu kan belum sampai kepada tahap ratas. Jadi memang belum diputuskan gitu kan. Jadi kenapa seakan-akan dibatalkan? Bukan dibatalkan, tetapi kan yang kemarin itu kan belum waktu kemarin masih dilakukan ya. Kemudian pada saat ratas itu kan belum selesai. Nah, kalau sekarang mengenai masalah subsidi listrik itu kan tetap disubsidi oleh pemerintah. Tetapi sekarang ini adalah yang dilakukan itulah pada saat kemarin stimulus itu diadakan diskon. Nah, permasalahan diskon ini yang kemarin itu masih memang belum selesai, artinya apa? Secara administrasi belum selesai. Artinya di sini memang pertimbangannya adalah dengan bulan Juni dan Juli itu dilakukan adalah pemerintah memberikannya dengan secara langsung. Jadi secara langsung ini kan kita bantuan tunai juga ditambah itu sejumlah sekitar 200 atau 300 di situ ya. Nah, ini kan penambahan ini sebenarnya kalau dilihat bahwa ini adalah memang sudah diberikan kepada masyarakat untuk langsung mereka mendapatkan uang tunai tersebut. Jadi 4 stimulus itu juga bisa dilaksanakan langsung. Jadi hal ini mesti harus juga media ini mesti harus juga melihat bahwa ini kan belum melalui ratas, tapi kan sudah ramai. Nah, ramainya ini kan karena apa? Karena memang kemarin Menko itu melakukan ratas di koordinasi daripada Menko, tetapi belum sampai pada ratas itu kepada Presiden. Nah, ini hari Senin kemarin baru dilakukan ratas. Jadi prosesnya demikian. Nah, dari proses itu dilihat bahwa pemberian dalam 2 bulan itu, pemberian yang langsung diberikan tunai itu yang dianggap lebih efektif dengan 2 bulan ini. Oke, ini berarti kalau saya lihat ada masalah komunikasi ya Pak, karena belum diputus, belum diketok palu, tapi sudah terkomunikasikan kepada masyarakat. Masyarakat kita juga sudah berharap dan sudah mengalokasikan mungkin anggaran rumah tangganya kepada yang lain gitu dibandingkan untuk ya, mereka sudah punya pos-pos tersendiri. Ini masalah komunikasi ini apakah perlu dibenahi juga Pak? Nggak, begini, kita harus melihat dulu konteksnya ya. Konteksnya itu kan Pak Erlangga melaporkan hasil ratas daripada koordinasi daripada Menko. Nah, kemudian harus dibawa kepada ratas di Presiden. Nah, ini kan proses itu. Nah, kalau proses itu kemudian disampaikan oleh Menko mengenai masalah hasilnya, kan boleh saja hasilnya seperti itu. Tapi kan itu pengkajian itu tentunya akan dikaji lagi pada saat kabinet ratas. Nah, ini kan hanya media aja yang membuat ini besar gitu kan. Sebenarnya kan ini sesuatu hal yang memang prosesnya terjadi seperti itu. Jadi bukan permasalahan komunikasi, tapi ini media yang langsung menangkap lah. Kemudian seakan-akan tentunya yang paling banyak menangkap memang Kompas yang dari kemarin belum sudah. Tapi begini Pak Wihadi, gitu sejak dulu, ya kan? sejak Jadi dulu kalau ini saya perhatikan kalau sejak dulu mau ada kebijakan pemerintah, memang ada komunikasi seperti itu. Tapi kan persentasenya sudah menuju 100%. Makanya kita juga media yang mengasumsikan ini kan akan jadi kan begitu. Begini. Ya, tahu. Tapi kan harusnya memang ini kan harus dilihat dulu bahwa ini hasil ratas daripada Menko, belum pada ratas
presiden. Artinya di sini keputusannya belum di keputusan presiden, tapi seakan-akan pemerintah yang sudah memutuskan. Ini kan media sendiri yang membuat asumsi itu, Balik kan lagi kita ke tidak media pernah salahnya gitu Pak ya. berkomentar, ya kan? Jadi kita kan tidak pernah berkomentar mengenai masalah ini, Sebenarnya kan gitu loh. ini sudah proses seperti ini lumrah juga kalau saya katakan, kalau Pak Wihadi mengatakan media sudah mengasumsikan lebih dulu. Dalam pemerintahan sebelumnya juga sudah seperti ini Pak sebenarnya. Tapi ada pola-pola khusus yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak terlalu berharap sebetulnya. Ya, Tapi tapi sebenarnya begini ya. Ya. Ini tapi sebenarnya begini, bahwa permasalahan listrik itu kalau kita lihat diskon yang ada, tetapi dengan pemberian langsung tunai yang diberikan pemberian bantuan itu kan sudah ada. Jadi di sini saya harapkan di sini bahwa tetap ada yang namanya bantuan kepada masyarakat, tapi bentuknya langsung, gitu kan? Nah, jadi itu dari 4 stimulus itu kan sudah 5 stimulus itu kan semuanya memang mengacu kepada bagaimana untuk peningkatan daripada perekonomian. Gitu. Baik, kita bicara konteksnya lagi. Tadi dialihkan memasukkan diskon listrik ini ke dalam stimulus ekonomi, justru mengalihkan ke bantuan subsidi upah. Kalau gitu saya tanya ke Mas Bimas, berapa besar pengaruhnya Mas Bimas mengalihkan bantuan subsidi upah ini? Alih-alih tadi memberikan diskon tarif listrik 50%. Ya, menurut saya begini, menurut saya kan harus diakui bahwa ada persoalan daya beli masyarakat itu sedang mengalami kelesuan. Jadi daya beli masyarakatnya sedang turun, kemudian pemerintah coba memberikan stimulus, kan gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah bantuan subsidi upah yang menjadi 300.000 per bulan itu lebih baik dibandingkan diskon tarif listrik, atau sebenarnya masyarakat itu butuh dua-duanya? Kenapa itu? Nah, karena sekarang ini yang sedang butuh bantuan di kelompok menengah ke bawah itu ada yang tercover oleh bantuan subsidi upah, ada yang tidak. Ada yang tercover oleh diskon tarif listrik. Contohnya misalnya, bantuan subsidi upah itu datanya pakai data apa? Datanya itu pakai data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sementara pekerja-pekerja informal yang dia lebih banyak dibantu misalnya melalui diskon tarif listrik yang dirasakan Januari Februari kemarin. Asalkan listriknya sampai dengan 1.300 VA. Nah itu kan artinya kan mereka juga membutuhkan bantuan lainnya. Bagus kalau pekerja informal masuk dalam skema bantuan subsidi upah. Driver ojol misalnya, kurir, itu bagus. Jadi ini bisa jalan sebenarnya dua-duanya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau hanya mengandalkan bantuan subsidi upah, kekurangannya adalah tadi, coverage dari mereka yang menerima bantuan subsidi upah. Itu kalau hanya terbatas pekerja formal, kemudian guru honorer itu bagus, tapi pekerja informal tidak mendapatkan bantuan yang semacam itu dari pemerintah, maka efeknya terhadap total ekonomi itu menjadi lebih kecil konsumsi rumah tangga. Apalagi 58% kan pekerja kita pekerja informal. Itu dia yang ingin saya tanyakan. 50, sekian persen ini hampir seimbang dengan pekerja formal, berarti pekerja informal kita cukup besar jumlahnya. Untuk bumper mereka yang informal ini, dengan tadi ada kebutuhan tarif listrik diskon 50%, lalu juga subsidi upah. Nah kalau subsidi upah kan kita tidak bisa lagi andalkan. Nah kalau begini caranya mereka pemerintah ini mengalihkan ke subsidi upah sementara pekerja informal tidak mendapatkan, itu bagaimana untuk target pertumbuhan ekonomi 5% di kuartal kedua 2025 ini? Mas Bima? Jadi dengan itu dengan bantuan subsidi upah yang memang sebenarnya masih terbatas ke pekerja formal, memang daya dorong ke pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini memang perlu lebih banyak stimulus lagi biar bisa mencapai pertumbuhan 5%. Karena stimulus yang ada sekarang ini kan hanya manfaatkan momentum libur sekolah. Tapi kemudian juga kelompok menengah aja deh. Yang menengah itu punya concern, mau liburan, manfaatkan diskon tarif tol, kemudian maskapai penerbangan, atau mempersiapkan beli seragam dan beli keperluan anak sekolah di tahun ajaran baru. Jadi stimulusnya kan cuma temporer, manfaatkan libur. Nah kita sebenarnya dari awal merekomendasikan stimulus itu harus satu paket kebijakan yang covernya luas dan tenornya panjang. Jadi bisa dirasakan sampai akhir tahun 2025. Mereka yang belum masuk bantuan subsidi upah dimasukkan. Diskon tarif listrik kalau bisa sampai 2.200 VA. Karena banyak
pekerja yang kos-kosan atau kontrakan itu harus membayar listrik dayanya 2.200 VA. Oke. Nah, ini memang situasi yang harus dilihat, pemerintah perlu all out ini. Jadi begitu ada pembatalan ataupun tidak jadilah memberikan diskon tarif listrik dengan berbagai alasan, tapi salah satunya karena kan alasan keterbatasan anggaran, Ya. masalah fiskal ini kan. Nah, itu gimana caranya pemerintah harus mendorong serapan belanja dan stimulus lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kalau daya dorong pemerintahnya minim, kuartal 3 itu cuma mengandalkan libur sekolah, lebaran sudah lewat, menunggu Natal tahun baru juga masih cukup lama. Lumayan lama ya. Ya, maka efek ke ekonomi secara agregat itu belum mendapatkan motor pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sebenarnya itu yang diinginkan masyarakat dan pengusaha. Oke. Pak Wihadi tadi bagaimana juga Anda di Komisi 11 juga terutama dari partai Anda, Partai Gerindra juga partai pemerintah pasti juga berkoordinasi dengan pemerintah dengan cukup intensif gitu. Bagaimana menjawab tantangan tadi bahwa subsidi upah ini ya diberikan sebagai bantalan ke pekerja formal, bagaimana dengan informal? Sementara pekerja informal kita juga hampir seimbang, bahkan lebih banyak dari pekerja formal kita, Pak Wihadi. Ya, Pak Wihadi masih, mohon maaf, suaranya masih di mute. Ya, Pak Wihadi. Masih belum terdengar suaranya? Ya, kami mengalami sedikit kendala teknis sepertinya dengan Pak Wihadi. Mungkin bisa diperbaiki dulu audio Pak Wihadi supaya bisa terdengar di layar kaca. Dan ya, saya ke Mas Bima lagi kalau gitu. Mas Bima begini, mengingat ada alasan ini hal lain tapi masih dalam konteks ini. Ini ada alasan pembatalan keterlambatan penganggaran katanya. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam merancang program stimulus sebenarnya? Ya, stimulus ini satu harus bicara, harus koordinasi kementerian di bidang perekonomian. Kan Kemenko Perekonomian, kemudian listrik ini SDM, PLN panggil, Kementerian Keuangan ada nggak pos anggarannya. Itu semua Kemenko Perekonomian. Ini bolanya di Kemenko Perekonomian untuk melakukan rapat koordinasi sehingga yang keluar ke publik itu clear, pemerintah mau melakukan A, B, C, D. Nah, ini satu yang penting. Yang kemudian kedua yang lebih penting lagi adalah ini memang lagi efisiensi anggaran. Ya. Tapi sudah terlihat jelas bahwa di kuartal pertama pemerintah efisiensi belanja pemerintah minus 1,3% secara tahunan, itu tidak baik bagi perekonomian. Oleh karena itu pemerintah di sisa kuartal sampai akhir 2025 ini kan harus mengeluarkan paket-paket stimulus tadi untuk mendorong orang belanja, mendorong pengusaha juga melakukan ekspansi. Nah, ini artinya apa? Artinya anggaran harus disiapkan jauh-jauh hari untuk melakukan stimulus. Dan harapannya tidak terlalu mendadak seperti ini. Jadi pengusaha itu kan view-nya paling tidak lah 3 bulan sebelumnya kan pemerintah mau melakukan apa, mau melakukan gebrakan apa untuk stimulus ekonomi. Karena pengusaha juga butuh hitung-hitungan berapa banyak nanti permintaan yang muncul karena pemerintah memberikan stimulus subsidi upah, nominalnya berapa. Itu kan semua harus dihitung. Nah, saya kira kalau terlalu mendadak kemudian informasinya berubah-ubah, ini jangan disalahkan Kompasnya gitu. Baik, Mas Bima. Tapi disalahkan koordinasi kementeriannya kan gitu. Ya, Pak Wihadi sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Pak Wihadi, ini tadi singkat saja ya. Tadi kita sudah perbincangkan dengan Mas Bima, Pak Wihadi juga sudah mendengar saya yakin bahwa tadi stimulus ini diberikan lebih baik ya dua-duanya sebenarnya kalau mau mengacu pada pertumbuhan ekonomi 5% di tahun ini. Nah, sedangkan sekarang kan dialihkan ke subsidi upah, sedangkan sektor informal tidak akan mendapatkan subsidi upah. Bagaimana respons Anda soal ini? Jadi begini, satu hal yang mesti harus dipahami bahwa pemberian stimulus ini kan memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita melihatnya bahwa saat ini kan untuk yang menengah bawah kan sudah ada dengan sembako, dan sembako juga kita tambah, kartu sembako juga kita tambah, dan tambah dengan uang tunai. Nah, ini adalah untuk mendorong namanya daya beli. Hal seperti ini kan memang ada stimulus yang itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah PLN, itu kembali lagi bahwa alasan bukan karena memang tidak ada dana, dan kita bicara masalah efisiensi bukan pada masalah ini. Semua anggaran APBN itu tetap tidak berubah, itu tetap ada dengan angka 3.600.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kenapa mengenai masalah PLN ini tidak jadi? Karena gini, stimulus yang dilakukan yang lalu, itu PLN sudah ada, kita berikan diskon untuk PLN. Nah, di sini kan ada sistem daripada administrasi yang belum terselesaikan, sehingga kita melihat bahwa saat ini karena waktunya pendek 2 bulan dan sekarang ada bulan Juni, maka harus diberikan dalam bentuk langsung. Nah, ini adalah komunikasi-komunikasi yang dilakukan pada saat rapat terbatas oleh Presiden. Jadi kita harus melihat tahapan itu. Jadi saya kira kita mesti harus melihat juga bahwa memang stimulus-stimulus itu didorong untuk memberikan pertumbuhan ekonomi. Kita melihat di sini golongan menengah menginginkan adanya mereka kemudian ada tol, tarif tol. Tarif tol ini kan tidak hanya kepada masalah orang yang berjalan untuk liburan, tetapi itu kan juga angkutan atau moda tiap hari yang di tol itu diberikan diskon. Nah, ini kita harus tahu permasalahan ini bahwa memang kita mendorong yang namanya saving daripada kos yang harus dikeluarkan untuk pembayaran tol ini bisa dilakukan untuk yang lain. Jadi hal-hal seperti ini bisa dilakukan, dan ini adalah menumbuhkan yang namanya mereka saving daripada yang harus dikeluarkan oleh tol. Berarti bisa terkurang. Ada bumper-bumper lain tadi kalau kata Pak Wihadi seperti tol dicontohkan begitu ya. Berikut juga skema-skema yang lain, karena kalau memang mengandalkan subsidi upah, ya itu tadi, karena sektor-sektor informal juga tidak tercover. Baik, semoga ada solusi terbaik untuk masalah ini. Terima kasih Pak Wihadi, Mas Bima sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam.